Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini, sesuai dengan yang banyak banget kalian request lewat kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya, saya udah baca-baca dan ternyata banyak dari kalian yang request nih untuk pembahasan dan update seputar meme coin SPX nih, teman-teman. Dan sebenarnya meme coin ini sendiri juga cukup menarik ya. Karena di sini kita bisa sama-sama lihat kalau kita sortir dari sektornya yaitu memes, di sini SPX ini menempati top 5 loh teman-teman, dari segi kapitalisasi pasarnya gitu ya. Yang mana kan kita bisa lihat nih sama-sama untuk posisi pertama di sektor meme coin itu secara kapitalisasi pasar atau market cap masih dipegang oleh Dogecoin, kemudian diikuti Shiba Inu, PP, Official Trump, dan juga di posisi kelima ada SPX teman-teman. Dan ya, ini cukup menarik ya untuk meme coin satu ini, dan per video ini saya record setidaknya di tanggal 27 Juni tahun 2025, ya udah mendekati akhir Juni teman-teman. Di sini SPX menempati posisi ke 61 dari segi market cap-nya tapi secara overall teman-teman. Dan ya lumayan menarik ya untuk meme coin ini, dan kita akan bahas lengkap tentunya dari segi price action sampai ke beberapa data lain seputar meme coin yang satu ini. Tapi tentunya sebelumnya kayak biasa, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini kalau kita lihat per video ini saya record juga buat harga dari SPX ini atau meme coin SPX ini ada di sekitar $1,16 per tokennya. Dan kalau kita coba cek ke chartnya teman-teman, let's say di sini. Nah, ini adalah chart dari meme coin SPX ini, yang mana kalau kita perhatikan di sini sedikit flashback di mana meme coin SPX ini juga sebelumnya sempat mengalami drawdown atau penurunan yang sangat signifikan ya di awal-awal kuartal 1 tahun 2025. Dia turun sangat signifikan, yang mana kalau kita ukur nih dari topnya atau dari atasnya, nah let's say dari sekitaran sini ke bawah, ya kalian mungkin bisa lihat lah ya teman-teman. Di sini kalau kita coba adjust dulu, nah lebih kurang seperti ini, dan kita coba tarik kembali dari topnya ke bawah. Ya kalian bisa lihat nih sekitar 80%-an lebih ya untuk minusnya gitu teman-teman. Cukup signifikan secara drawdown, tapi setelah itu kita bisa sama-sama lihat ketika memasuki bulan Maret pertengahan lah ya, dia mulai mencapai local bottom-nya dan di sini dia mulai naik, and then di awal-awal April ya dia sempat ada konsolidasi sampai akhirnya dia mengalami running atau kenaikan ya yang cukup signifikan gitu. Yang mana kalau kita coba ukur juga dari bottom-nya, nah, let's say dari sini ke topnya banget, ya kenaikannya juga tentunya sangat signifikan gitu teman-teman. Ya di sini kita bisa lihat ratusan persen ya buat kenaikannya gitu. So mungkin congratulation buat teman-teman yang mungkin dapetin opportunity-nya dan bisa manfaatin dengan baik. Ya congratulation lah teman-teman. Yang mana kalian bisa cek juga video pembahasan SPX saya ketika masih di bottom sini. Saya sempat jelasin beberapa hal juga buat teman-teman yang mau mampir, boleh mampir ke video pembahasan sebelumnya. Tapi setidaknya kalau yang kita lihat dari video kali ini ya atau per video saat ini ya, kita bisa sama-sama tahu bahwasannya SPX ini masih bermain ya di area antara supply area yang di sini dan juga demand areanya yang ada di bawah sini, teman-teman. Lebih kurang seperti itu. Dan kalau kita perhatikan, ini sebelumnya ya, SPX ini hampir aja berhasil menyentuh kembali all time high-nya, tapi sangat disayangkan ternyata tertahan di area supply atau di area resistance yang sangat major. Kenapa sangat major? Karena simple, di sini beberapa kali ya untuk SPX ini menahan atau tertahan lebih tepatnya di area supply-nya atau resistance yang di sini, dan ya sempat membentuk all time high di sekitaran sini, teman-teman. Yang mana ini adalah ekornya yang paling panjang, tapi setelah itu dia eee terkena penurunan lagi atau terkena rejection lagi, dan bisa dikatakan kita belum pernah break nih dari area supply atau resistance-nya yang ada di sekitaran sini, teman-teman. Itu secara valid ya, secara body close itu belum pernah karena so far selalu dapat rejection gitu dan membentuk ekor yang sangat panjang by the time ketika memang SPX ini menyentuh atau hit di supply areanya yang ada di sini, teman-teman. Dan di sini kalau kita perhatikan, setelah memang dalam beberapa pergerakan terakhir ya, ini tepatnya di kisaran tanggal 12-an Juni, pertengahan Juni lah, teman-teman. Di sini ketika memang dia kena rejection dari topnya ke bawah, nah di sini ya let's say ke bawah dulu banget dulu lah ya, ini penurunannya sangat signifikan teman-teman, dan ini ya memang salah satu ciri dari meme coin, volatility-nya cukup tinggi, di mana dari atas ke bawah sini, meskipun kelihatannya cuman segini ya teman-teman ya, tapi secara persentase kalian bisa lihat nih hampir 50% lebih teman-teman. Jadi koreksinya juga nggak main-main, meskipun ya memang tadi kita bisa lihat kenaikannya juga cukup signifikan gitu. Ya high risk high reward lah memang untuk yang seperti ini, makanya teman-teman harus bijak-bijak ketika memang hendak bertransaksi gitu di aset tertentu. Dan di sini kalau kita perhatikan, eee, meme coin SPX memang secara structure kita nggak bisa pungkiri, ya teman-teman jangan lihat pergerakan yang ini doang, tapi secara long term ini masih
Masuk ke bullish sequence ya atau masih secara tren masih cukup bullish secara long term-nya teman-teman, karena dia udah shifting ya, berubah dari yang sebelumnya di sini bearish menjadi, shifting. Nah, dari sini bearish, ketika di sini dia shifting teman-teman, jadi bullish kembali gitu ya, lebih kurang seperti itu. Dan sekarang so far ini kita nggak bisa bilang udah 100% pasti bearish teman-teman, karena di sini masih, cukup bullish sebenarnya untuk dari segi long term-nya. Tapi di sini ada beberapa skenario yang saya lihat bisa aja terjadi sama meme coin satu ini. Tapi ya kayak biasa tentunya ini pure opini saya, pure pendapat pribadi saya atau pure POV saya, bisa aja keliru maupun salah, makanya teman-teman wajib banget analisa mandiri dan do your own research gitu. Dan di sini pertama kalau kita perhatikan, di sini ya SPX ini ada potensi jika memang penurunannya, semakin signifikan, yang mana di sini kalau teman-teman mungkin perhatikan, SPX ini ketika dia terkena rejection dari supply area ini, dia kena rejection turun ke bawah dan tertahan di demand area-nya, yang mana demand area ini juga udah saya gambar bahkan di beberapa kesempatan lalu ketika bahas SPX ini, cuman saya tarik panjang ke kanan teman-teman supaya, bisa lebih jelas ya. Tadinya masih, belum saya tarik tapi ketika memang saya mau shoot video ini, di sini saya tarik ke kanan biar temen-temen bisa lebih jelas. Jadi secara area nggak saya ubah untuk demand area yang di sini, karena memang demand area di sini itu juga merupakan, demand area yang cukup krusial ya, karena juga berhimpitan dengan area psikologis support-nya yaitu di sekitaran $1 teman-teman. Dan di sini kalau kita perhatikan untuk, meme coin SPX ini juga, di sini sebenarnya kalau kita coba lihat juga ya, di sini mungkin kita bisa gambar. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini tuh ada semacam kalau kita ubah nih time frame-nya jadi 4 jam mungkin ya biar lebih jelas. Nah, di sini tuh kalau teman-teman perhatikan, ini tuh ada semacam, area minor teman-teman. Nah, let's say di sini lah ya lebih kurang. Nah, di sini tuh ada semacam area minor atau teman-teman bisa katakan, dalam hal ini per sekarang ya ini menjadi area supply atau resistance minornya. Karena kalian bisa lihat di sini beberapa kali sempat jadi support, ya kalian bisa perhatikan sendiri lah ya, beberapa kali sempat jadi support sampai akhirnya di breakdown teman-teman di pergerakan yang ini, dan ketika kita naik, kita tertahan lagi di areanya yang di sini. Berarti setidaknya kita bisa tahu per video ini saya record untuk area ini menjadi area minor ya teman-teman atau resistance-nya dari SPX yang cukup minor gitu. So, di sini salah satu skenario yang mungkin terjadi karena memang dia udah kena rejection juga dari area minornya atau area resistance minornya yang ada di sini, maka ada potensi buat SPX ini atau meme coin SPX ini bisa aja hit atau menyentuh lagi atau menguji lagi di demand area-nya atau di area support yang ada di bawah sini, teman-teman. Jadi ini juga cukup possible untuk terjadi, ditambah juga kalau kita perhatikan sebenarnya di area sini, teman-teman, ini ada imbalance ya yang sepertinya mulai diisi, teman-teman. Nah, lebih kurang seperti ini kalau kita coba presisiin. Nah, kayak gini. Ini ada imbalance yang mulai di-feel nih teman-teman oleh pergerakan dari SPX ini. Jadi dalam beberapa waktu dekat hingga menengah, memang salah satu skenarionya ada potensi untuk, area imbalance atau fair value gap di sini di-fill dulu, baru kemudian, ada potensi juga untuk, SPX ini bisa aja ya testing lagi atau, menguji lagi di demand area ini. Dan setelah itu mungkin kita baru bisa lihat nih untuk konfirmasinya apakah berhasil di-breakdown atau enggak dari segi support area atau demand areanya yang ada di bagian sini, di kisaran $1 lah teman-teman, untuk area psikologisnya juga gitu. Kemudian di sini kalau kita perhatikan, ada juga potensi ya, di mana kalau tadi kita berbicara skenario bearish-nya di mana dia harus turun ke demand area-nya yang di bawah sini, tapi di sini kalau kita perhatikan ada pula skenario seperti ini teman-teman. Let's say dia juga nge-fill nih area imbalance-nya, tapi pasca dia fill area imbalance yang di sini atau fair value gap yang di sekitaran sini loh teman-teman ya, kalau kita coba presisiin. Nah, di sini setelah dia fill, jika memang ternyata yang terjadi adalah adanya kenaikan yang cukup signifikan teman-teman, atau dia setelah fill ternyata mengalami kenaikan yang juga cukup signifikan, ya ini mungkin bisa menjadi indikasi atau good sign untuk SPX, bahwasannya dia ada potensi atau probabilitas untuk kembali testing lagi nih di area resistance-nya yang di sini tanpa dia hit di demand area-nya yang di sini. Yang mana ini adalah skenario kedua, di mana skenario pertama tadi kan kita harus hit dulu atau menguji dulu di area demand-nya atau support yang di bawah sini. Tapi di skenario kedua ini ya mungkin aja ya, dia cuman hit aja atau cuman nge-fill aja area imbalance atau fair value gap yang tertera di sini, baru selanjutnya dia mengalami kenaikan atau penguatan kembali dan menguji lagi di resistance yang ada di atas ini, teman-teman. Lebih kurang seperti itu. Dan ya mungkin buat kalian yang mau lihat SPX ini berhasil perform lagi atau bisa perform lagi secara persentasenya, ya mungkin salah satu yang mungkin bisa diperhatikan adalah area resistance yang ada di atas sini. Hopefully teman-teman bisa di breakout sehingga ada chance atau potensi buat meme coin SPX lagi ini atau meme coin satu ini bisa testing lagi ya atau menguji lagi lah at least ke area supply atau resistance ya yang ada di atas ini. Meskipun, mungkin ya tidak akan segini ya teman-teman atau tidak akan langsung pumping seperti ini, ya mungkin aja akan secara perlahan gitu teman-teman dan bertahap, tapi it's okay. Yang penting mungkin kalau
para holder dari meme coin satu ini ya, yang diharapkan mungkin dia bisa breakout dulu dari resistance yang di sini, baru kemudian menguji di supply area-nya yang ada di atas sini, teman-teman. Lebih kurang seperti itu. Dan apabila ya, sekali lagi di sini apabila atau hanya jika meme coin SPX ini bisa breakout dari supply area-nya yang ada di sini atau area resistance yang di sini, maka blue sky ahead untuk meme coin SPX ini karena ada potensi ya untuk meme coin satu ini mencetak all time high baru, yang mana ini adalah salah satu meme coin yang secara structure masih cukup bullish. Saya cukup suka untuk struktur bullish-nya dan pergerakannya. Jadi memang apabila memang jika berhasil ya untuk breakout dari supply area di sini, maka ini akan menjadi skenario sangat bullish buat meme coin satu ini karena ya let's say ya dia berhasil seperti ini, ya blue sky ahead teman-teman. Karena ada potensi ya dia create another all time high baru, dan secara bias dari para pelaku pasar tentu akan relatif lebih bullish gitu terhadap meme coin yang satu ini. Kemudian kalau kita perhatikan juga dari segi stochastic RSI-nya, sebenarnya sebelumnya sempat sampai di oversold teman-teman, dan memang ada di demand area-nya. Mungkin teman-teman ada yang dapat opportunity-nya dan mendapatkan profit dari pergerakan ini, congratulations. Tapi sekarang dia udah mulai climbing up lagi dan udah masuk ke atau udah keluar dari area oversold-nya. Tapi ya dalam beberapa waktu terakhir, lebih tepatnya 3 candle ke belakang, di sini kita memperoleh penurunan gitu. So ini juga salah satu indikator yang bisa teman-teman perhatikan, yang mungkin apabila memang ada di demand area-nya dan udah mulai masuk oversold lagi, ya mungkin buat teman-teman bisa nih coba cari-cari kesempatan, tapi tentunya itu kembali lagi ke kalian karena portofolio kalian itu cuman bisa kalian manage sendiri dan tentu tanggung jawab kalian pribadi gitu. Dan di sini kalau kita perhatikan juga untuk beberapa data ya seputar meme coin satu ini, let's say kita coba cek dari CoinGlass, di mana data dari CoinGlass ini menunjukkan derivatif data dari meme coin satu ini, dan kita bisa sama-sama lihat bahwasannya volume dan open interest dalam beberapa waktu terakhir sangat disayangkan sebenarnya ada pengurangan atau minus yang cukup signifikan, di mana dari segi volume dia turun sekitar 30%-an dan open interest-nya turun sekitar 11%-an gitu. Dan di sini dalam 24 jam terakhir ada sekitar $285.000 yang terlikuidasi di meme coin SPX ini, dan didominasi oleh long position ya. Karena wajar banget kalau di sini kita perhatikan kembali ke chartnya dari meme coin SPX ini, ya dalam beberapa waktu terakhir di sini candle-candle dalam ya at least 3 hari terakhirnya ya, ini mengalami penurunan yang cukup signifikan gitu, belasan persen, dan mungkin itu yang memicu banyaknya long position yang terlikuidasi gitu ya, mungkin di derivatifnya gitu atau di trading secara derivatifnya. Lebih kurang seperti itu, teman-teman. Dan di sini buat kalian yang mungkin juga suka nanya, "Bang, kira-kira kemana sih target yang realistis buat meme coin SPX ini?" gitu ya. Jadi di sini disclaimer dulu, mungkin target yang saya berikan ini bisa tercapai atau bisa di-achieve hanya jika untuk SPX ini berhasil breakout ya dari supply areanya yang di sini, karena kalau misalkan dia nggak berhasil breakout, ya maka secara otomatis secara target itu akan invalid, teman-teman. Dan di sini kita bisa gunakan untuk Fibonacci-nya, di mana kita tarik dari atas sini ke bawah sini lebih kurang, teman-teman. Nah, let's say kayak gini kita coba untuk ukur, dan di sini kita bisa dapetin beberapa angka di mana salah satu target yang realistis adalah di sekitaran area 1,272-nya, dan ini ada di sekitar $1,97, ya sekitaran $2 lah teman-teman, sebagai salah satu target yang realistis apabila memang supply area ini bisa di breakout dan untuk SPX ini berhasil menembus titik high-nya yang di sini, sehingga secara otomatis dia bisa create yang namanya new all time high gitu, teman-teman. Lebih kurang seperti itu. Dan untuk area 1,618-nya ini juga ada di kisaran area yang cukup psikologis, jadi mungkin teman-teman juga bisa tinjau untuk area ini, yaitu di sekitaran harga $2,25 gitu. Untuk target yang selanjutnya, dan ini cukup realistis hanya jika atau apabila SPX ini atau meme coin satu ini berhasil menembus dari resistance-nya yang ada di atas sini gitu, teman-teman. Dan kalian juga harus lihat dari dua sisi ya, teman-teman ya. Karena daripada atau dibandingkan kita cuma ngelihat satu sisi, di mana di sini bisa aja dia breakout dari supply area di sini, tapi bisa aja loh ternyata yang di breakout bukan supply areanya yang di sini, melainkan demand areanya gitu, teman-teman, yang di sini. Melainkan atau dengan kata lain di breakdown gitu. Dan by the time ini di breakdown, ya maka mungkin ya kita harus melihat meme coin ini harus turun lagi gitu ke level-level harga selanjutnya, yang mungkin ya mungkin bakalan kita bahas lagi gitu ya. Kalau misalkan banyak yang tertarik ya ketika memang SPX ini ternyata harus hit lagi atau mungkin breakdown dari demand area ini gitu ya. Tergantung requestan dari kalian, kalau banyak kita bakalan bahas lagi untuk meme coin satu ini. Kemudian kalau kita coba cek dari bagian sini. Nah, ini adalah bagian analytic dari meme coin SPX ini, dan ya return-nya cukup oke teman-teman, karena secara historical ya di kuartal 2 memang menjadi salah satu kuartal yang cukup bullish buat meme coin satu ini, karena dari bulan April, Mei, dan Juni di tahun 2024 meme coin ini tuh nggak pernah menghasilkan return yang negatif gitu, teman-teman ya. Dan ternyata
sepertinya akan diulangi ya, sepertinya teman-teman di, kuartal 2 tahun 2025 ini karena di bulan April dia berhasil closing dengan positif, cukup signifikan kenaikannya 24 persenan dan di bulan Mei dia sangat signifikan 80 persenan juga untuk, kenaikannya. Ini kenaikan yang cukup signifikan ya di bulan Mei karena memang juga banyak altcoin maupun meme coin yang juga mengalami rally atau kenaikan. Dan di bulan Juni, setidaknya untuk saat ini ketika kita lihat banyak altcoin atau mungkin meme coin lain yang juga lagi merah, meme coin SPX ini masih tetap hijau teman-teman, di sini sekitar plus 17,6% teman-teman ya. Jadi memang return untuk meme coin SPX ini ya kita nggak bisa deny bahwasannya ini memang cukup positif, at least di kuartal 2 saat ini gitu ya. Tapi karena ini, per video ini saya record itu di tanggal 27 Juni, masih ada beberapa hari lagi sebelum bulan Juni ini berakhir, ya kita lihat kali ya, apakah memang di bulan Juni ini meme coin SPX ini bakalan closing dengan return yang, positif atau justru karena penurunannya dalam beberapa waktu terakhir, ya bisa aja jadi negatif gitu. Ya gimana menurut kalian? Boleh teman-teman komen di kolom komentar di bawah, siapa tahu kita bisa diskusi bareng juga dan teman-teman juga bisa kasih argumen-argumen kalian seputar meme coin satu ini gitu. Dan mungkin gitu aja buat video pembahasan pada kesempatan kali ini, dan buat teman-teman yang mau request jangan lupa kalian bisa request aja analisa koinnya di kolom komentar di bawah. Kalian bisa mungkin tulis koin-koin atau mungkin apapun ya, altcoin, meme coin atau apapun yang mungkin, kalian tertarik, dan kalau banyak yang request sesuai janji saya bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan juga kalian nggak, cuman bisa request koin aja, kalian mungkin bisa request seputar topik-topik lain juga seperti makroekonomi, kemudian altcoin season atau lain-lain. Kalian bisa request topik-topik tersebut dan kalau banyak yang tertarik bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan mungkin itu aja, thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.